Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Jadi di video kali ini gue mau sharing aja tentang pengalaman gue beli S10 Plus kemarin. Jadi sebelumnya gue udah pernah unboxing di video sebelumnya, dan sampai sekarang sih gue belum buat video full reviewnya karena unit yang kemarin gue dapet itu gue refund. Tapi berhubung refundnya itu prosesnya agak lama, jadi akhirnya gue cari lagi nih Samsung Galaxy S10 Plus yang versi luar gitu. Dan ini gue kedapetan yang versi Jepang. Jadi gue dapet ini di Facebook dan gue nemu linknya, gue langsung kontak agen yang jual, dan gue dapetin di harga yang cukup murah di bawah 4 juta. Dan ini batangan ya. Untuk kondisinya sendiri kalian bisa lihat di sini, ini gue dapet yang benar-benar kayak like new gitu lah, yang nggak ada baret sama sekali. Dan udah gue sempet coba untuk tes pressure-nya juga masih up, dan LCD dan back covernya ini sama sekali belum dibuka. Dan ini gue dapet yang versi Docomo. Jadi bukan versi US lagi, gue pilih yang versi Docomo. Gue pertama kali sih beli yang versi Docomo ini, dan menurut gue kenapa gue harus pilih yang Docomo bukan yang versi SoftBank atau AU, karena setahu gue yang versi Docomo ini yang bisa support untuk 4G plus ya di Indonesia. Jadinya sinyalnya harusnya lebih bagus ya dibandingkan yang versi AU atau versi SoftBank. Tapi itu balik lagi sih, sebenarnya kalian berada di tempat bagian mana gitu, karena kita nggak bisa sama ratain gitu untuk bagian sinyal mana yang lebih bagus. Tapi setahu gue yang bisa 4G plus itu cuman yang versi Docomo aja. Nah, yang menurut gue beda di handphone ini adalah di bagian back covernya. Menurut gue ya, kalau nggak salah ya, seingat gue warna prism blacknya kayak yang versi Indonesia atau yang kemarin gue beli itu US, itu warnanya itu lebih ke arah apa ya, lebih ke arah polos sih sebenarnya. Tapi yang versi Docomo ini kalau gue lihat dia tuh warnanya itu di bagian ujung, di bagian belakang ujung kiri kanannya ini dia tuh kayak lebih shiny, warnanya kayak lebih ke silver gitu. Dan kalau misalkan kalian lihat detail gitu atau lihat lebih dekat, itu kayak ada patternnya gitu. Jadi menurut gua ini lebih bagus. Cuman sayangnya aja logo Samsungnya diganti sama logo Docomo. Itu aja sih palingan sih yang membedakan antara yang versi US kemarin gue beli sama yang versi ini gitu. Secara desain back cover gue lebih suka yang versi Docomo ini, lebih elegan, lebih bagus lah menurut gua. Nah, kemarin ini kan untuk HP ini gue terima dengan Android 9, dan kata sellernya itu bisa kok di upgrade gitu ke Android 11. Dan setelah gue cek-cek juga dia udah dapat updatean di via OTA ya, dapat update. Tapi gue nggak berani sama sekali untuk update karena gue ngeri banget kayak misalkan ada green screen atau apapun itu di handphone ini. Jadinya akhirnya gue memutuskan untuk download dulu firmware-nya di Galaxy Firmware. Di situ ada firmware di handphone ini yang kodenya kalau nggak salah SC04L, itu ada di sana. Kalau misalkan di Samobile gue nggak nemu untuk yang versi Docomo ini, jadi gue download dulu yang versi Android 11 dan gue langsung install via Odin atau gue flash via Odin. Nah, di video kali ini gue juga mau nge-share gimana caranya gue nge-flash Samsung Galaxy S10 Plus yang versi Docomo ini via Odin. Jadinya ini sebagai referensi juga buat kalian yang takut gitu untuk update via OTA, takut kalau misalkan layar takut error atau green screen atau dan segala macem. Menurut gue cara paling aman adalah update software via Odin. Jadi itu menurut gue adalah software yang digunakan juga mungkin sama Samsung Service Center di Indonesia untuk update handphone kalian gitu. Sekali lagi gue ingetin bahwa dengan menggunakan via Odin ini kalian udah tahu resikonya ya. Mungkin kalau misalkan kalian asal pilih firmware, kalian bisa bootloop dan segala macem. Jadinya resiko ditanggung kalian sendiri. Di sini gue cuma mau ngejelasin aja gimana gue caranya update handphone ini via Odin. Yuk kita mulai. Pertama, kalian langsung masuk aja ke bagian setting dan cek model number dari handphone kalian. Kalau gue kan ini kan SC04L, dan gue langsung searching aja. Kalau misalkan kalian yang versi US atau Singapura atau dan lain-lain, kalian bisa cari di website yang namanya Samobile. Itu kalian bisa cari di situ ada apa enggak. Kalau misalkan nggak ada, kalian bisa ke situs Galaxy Firmware kayak gue. Yang versi Docomo ini di Samobile nggak ada, jadi gue langsung masuk ke situsnya Galaxy Firmware. Nah, kalian tinggal download aja firmware-nya. Habis itu kalian masuk ke bagian download software Odin-nya. Kalian pilih aja yang terbaru. Nanti kalau misalkan udah selesai download, kalian tinggal ekstrak file firmware yang kalian udah download tadi. Nah, begitu kalian udah ekstrak dari firmware itu, kalian di sini ada beberapa file. Di sini ada AP, ada BL, ada CP, ada CSC, ada Home CSC. Nah, sekarang kalian tinggal masuk ke download mode di handphone kalian. Sebenarnya untuk download mode itu beda-beda. Di handphone Samsung Galaxy S10 Plus ini gua harus matiin dulu handphonenya. Habis itu kalian tinggal tekan tombol Bixby dan tekan tombol volume down secara bersamaan.
Habis itu kalian langsung konekin handphone kalian via USB gitu ke komputer kalian. Nanti dia langsung nyala, langsung masuk ke download mode dan kalian tinggal pilih tombol volume up. Kalau misalkan udah masuk ke download mode dan handphone kalian udah kedetect di software Odin, kalian tinggal masukin aja tuh file-filenya mulai dari BL, AP, CP, CSC. Nah, CSC ini kan ada dua file, ada yang depannya CSC, ada yang depannya home CSC. Nah, CSC ini yang depannya CSC doang, itu dia untuk kalau kalian mau clean flash atau kalian clean install. Jadi kalian HP kalian tuh kayak bener-bener baru banget di install ulang. Jadi untuk tampilan home screen dan lain-lain itu dari sebelumnya itu nggak ada. Jadi udah bener-bener kayak clean flash gitu. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau seperti itu, kalian bisa pilih yang home, yang depannya tulisan home CSC. Itu file-file yang sebelumnya itu kayak home screen dan lain-lain itu masih aman. Selanjutnya kalau misalnya udah masuk semua, kalian tinggal pilih start aja dan tungguin sampai restart dan udah ada tulisan pass atau selesai gitu. Ya palingan itu aja sih yang gue mau sharing. Sebenarnya gue udah sempet buat video tutorial dulu Samsung Galaxy S9 yang via Odin. Cuman ini kan S10 Plus ya, beda gitu untuk masuk ke download mode-nya. Jadi siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian yang takut gitu kalau misalkan mau update software via OTA tapi takut green screen atau layar error atau gimana. Menurut gue cara yang paling aman ya via Odin gitu. Tapi gue ingetin sekali lagi, cara ini kalian harus benar-benar pahamin, jangan sampai salah masukin filenya. Atau kalau misalkan kalian download firmware, itu nggak boleh salah, harus sama dengan model di handphone kalian gitu. Jangan sampai kalau misalkan nanti salah download firmware dan handphone kalian akhirnya jadi bootloop, itu kan repot juga gitu ngurusinnya. Yaudah palingan segitu aja sih video gue kali ini. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.